pada kesempatan kali ini, gue akan ngebahas alur film yang berjudul The Man from Deep River, yang merupakan film bergenre eksploitasi yang dirilis di Italia tahun 1972. Film ini nyeritain tentang seorang fotografer dari Inggris yang lagi tur ke Thailand dan akhirnya terjebak di antara suku kanibal yang malah membuatnya bisa menikmati hidup jauh lebih baik. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita ya guys, biar kalian gak ketinggalan video pagelaran budaya dari kita selanjutnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang fotografer yang adalah pemeran utamanya. Namanya adalah John Bradley, yang baru turun dari pesawat dan sekarang dia berada di pusat kota Thailand pada zaman itu. Dia terus-terusan nelusurin wilayah sana, mulai dari naik perahu sampai jalan kaki sambil nyuri-nyuri waktu buat ngambil foto pas dapat view yang bagus. Nggak lupa, Bradley juga ngambil gambar dari adat sana. Dan kita dikasih tahu tentang suku kanibal yang masih hidup di perbatasan. Dan film ini dibuat dari kisah nyata dan diberi sedikit bumbu cerita. Lalu, scene berpindah pada Bradley yang lagi asik nonton tinju. Tapi, temen ceweknya nggak nyaman di sana. Lalu, ada bapak-bapak yang ngegoda si cewek. Dan seperti sugar baby pada umumnya, temen ceweknya Bradley pun langsung gas untuk pergi dari ring tinju itu dan jalan sama om itu. Setelah pertandingan selesai, baru Bradley ngeh kalau temennya udah hilang dari sana. Dan tiba-tiba, sugar daddy itu sengaja nubruk Bradley dan ngancem pakai pisau. Sebagai warga negara barat yang menjunjung tinggi bela diri pun, Bradley langsung muter balik keadaan dan gak sengaja ngebunuh sugar daddy itu, lalu dia langsung kabur dari sana. Berlanjut pada Bradley yang akhirnya ngelilingin Thailand pakai kereta sambil nyari view yang bagus. Dan dia pun takut dicek sama polisi, yang akhirnya dia pura-pura tidur. Pas udah nyampe, Bradley turun dan ternyata dia udah nyewa tour guide lokal yang namanya Chuan. Mereka berdua pun memulai trip ke daerah perbatasan yang tepatnya kayak sungai-sungai gitu. Tapi buat sampai ke sana, Bradley sama Chuan mesti naik motor karena jaraknya yang masih cukup jauh. Di jalan, Chuan dikejar sama bis yang ternyata disupirin sama bapaknya Chuan. Chuan yang barbar pun malah ngasih oleng motornya, yang akhirnya bis bapaknya pun masuk ke dalam jurang. Mereka berdua pun tertawa. Dan saat mereka sampai di desa, Bradley nyuri-nyuri kesempatan buat ngambil foto kegiatan adat di sana. Selagi Chuan nyiapin kano buat trip mereka. Lalu pas udah mau berangkat, Bradley pun diperingatin buat jauh-jauh dari perbatasan. Tapi Bradley nganggap enteng omongan owner kanonya dan ngasih uang tutup mulut karena sekarang Bradley lagi dicari-cari sama polisi karena kasus pembunuhan tadi. Bradley pun berdua doang sama Chuan di kano. Dan Chuan ngasih Bradley makan ular. Bradley yang baru nyadar pun langsung muntah dan ngasih minuman non halal ke Chuan buat balas dendam biar Chuan juga muntah. Esok harinya, Bradley pun mulai ngejalanin pekerjaannya dengan motret objek bawah air Thailand. Dan abis dia capek berenang, dia pun tidur, sedangkan Chuan lagi main seruling. Pas sorenya, Bradley pun kebangun dan ngeliat Chuan udah gak ada di kano. Dia pun kebingungan dan akhirnya dia ngeliat helm proyek punyanya Chuan dan inisiatif buat berenang ke sana. Tapi pas udah deket, dia malah ngeliat mayatnya Chuan dan langsung berenang makin cepet. Ternyata dia udah dikeker sama penduduk asli. Dan pas udah di posisi, dia langsung kena jaring yang udah disiapin sama suku kanibal perbatasan. Dia pun dibawa ke desa sebagai manusia duyung. Kepala suku nyuruh buat ngegantung Bradley, tapi posisinya masih di dalam jaring. Anak-anak barbar pun langsung mainin dia dengan dipecut-pecut pakai bambu. Keesokan harinya, Bradley mulai hari dengan pemandangan gak enak, yaitu dia ngelihat dua orang dari suku Kukuru yang lagi dieksekusi karena abis ngelakuin perlawanan dan akhirnya ketangkep. Lanjut pada siang harinya, dia diliatin sama gadis cantik dari suku itu.
Chechan ini pun minta ke bapaknya yang merupakan kepala suku buat ngelepasin Bradley. Karena Bradley itu cuma manusia biasa dan niatnya mau dijadiin budak sama Chechan ini. Scene berpindah pada Bradley yang lagi dipaksa buat ngambilin sumber daya dari air. Tapi salah satu orang datang dan merintahin buat stop perpelonco si Bradley. Karena dia ternyata manusia biasa. Dan dia pun diikat di sebuah gubuk. Bradley ngerasa bener-bener gak nyaman karena tempat itu dipakai buat bikin ikan asin. Sedangkan Chechan tadi itu ternyata namanya Maraya. Sekarang dia pun ngawasin Bradley yang mulai disuruh buat kerja serabutan. Maraya dengan senyumannya bisa ngasih tenaga ke Bradley, yang akhirnya bisa kerja sesuai perintah. Pas lagi istirahat makan siang, Maraya nemuin Bradley yang diikat lagi di gubuk itu. Dia pun bawain makan, tapi Bradley gak mau makan itu dan malah ngegigit tangannya Maraya. Maraya pun kepikiran sama Bradley terus-terusan. Sedangkan seorang wanita tua nyamperin Bradley yang ternyata bisa bahasa Inggris. Dia ngasih tahu Bradley kalau hari ini ada perayaan dan kalau mau kabur, skuiga sentar. Dia juga cerita kalau dia bisa bahasa Inggris karena diajarin misionaris yang pada zaman dulu datang ke sukunya. Setelah itu, Bradley pun dilepasin sama orang-orang suruhan kepala suku. Dia pun keliling-keliling dan ngeliat pemandangan mantep, yaitu si Maraya dan teman-temannya lagi mandi. Dan pas itu juga tiba-tiba ada helikopter yang lewat, yang bikin semua penduduk asli itu langsung kabur dan bersembunyi. Sedangkan Bradley malah manggil-manggil buat minta bantuan. Akhirnya setelah itu pun dia disikat sama para jagoan dari suku itu. Karena itu juga dia hampir dibunuh sama suku asli. Tapi Maraya yang kayaknya udah suka sama Bradley langsung nahan orang yang berniat ngebunuh Bradley. Malam harinya si wanita tua lagi-lagi nyelinap ke gubuknya Bradley dan ngasih Bradley obat. Bradley bilang ke wanita tua ini buat nyariin dia kano supaya dia bisa kabur. Tapi wanita tua ini peringatin Bradley kalau dia timingnya salah atau gimana-gimana, ntar malah jadi bumerang buat dirinya sendiri. Karena hukuman di suku ini gak main-main. Bradley pun langsung overthinking dan jadi mikirin dunia luar dan pesonanya sama desanya sekarang sama orang-orangnya yang baik-baik. Paginya, pas Bradley lagi kerja, tiba-tiba ada orang yang jatuh ketimpa tangga. Ini bukan peribahasa guys, tapi beneran. Dia pun langsung bantu orang-orang buat nyelamatin. Tapi sayang, orang itu gak selamat dan akhirnya meninggal di tempat. Orang itu pun langsung dikremasi. Dan setelah acara kremasi, istri korban pun langsung dibuka bajunya dan digenjot sama salah satu orang dari suku itu, yang lambangin wanita itu sekarang udah terlepas dari suaminya dan jadi janda kembang. Yang ngejelasin itu si wanita tua. Dan setelah si wanita tua ngomong, Bradley langsung prepare buat kabur dari desa itu. Singkat cerita, setelah beberapa persiapan, dia pun kabur dengan peralatan seadanya, yaitu bambu runcing. Dan pas dia kabur pun ternyata ada yang lapor. Sampai akhirnya kelompok para perjuang pun pergi buat ngejar Bradley. Awalnya Bradley berhasil sembunyi. Tapi namanya sepandai-pandainya tupai melompat, tapi Bradley bukan tupai. Jadinya dia pun ketangkep. Dan akhirnya mereka pun battle one by one. Singkat cerita, Bradley bisa ngalahin ketua pejuang dari suku itu. Tapi karena dia udah kecapean, dia pun tetap tepar. Dan pas dia bangun, dia udah dikelilingin sama orang dari suku itu. Dan kepala suku merintahin buat bawa dia balik ke kurungannya. Tapi jangan dibunuh, karena sekarang dia bakalan gantiin ketua pejuang yang udah dia bunuh itu. Dia pun dikasih hukuman sementara, yaitu dipasung di kepalanya pakai bambu dan dijemur kayak ikan asin sampai dia dehidrasi parah. Untung ada wanita tua yang bisa ngobatin dia. Dan keesokan harinya, pas dia lagi kerja bikin ikan asin, dia pun dipanggil sama kepala suku dan disuruh buat makan otak UUAA. Dan setelah itu dia lakuin, sekarang dia resmi jadi barisan para pejuang dari suku itu. Setelah dia dilantik, akhirnya dia gak perlu kerja lodi lagi. Tapi tiba-tiba ada laporan kalau anak kecil lagi sekarat. Dia pun ikut ngecek ke sana
Dan ternyata di sana udah ada dukun desa yang berusaha ngobatin anak ini dengan ilmunya. Dia bilang kalau anak ini kesurupan makhluk iblis. Tapi Bradley yang lebih ngerti pengobatan modern langsung turun tangan dan ngobatin anak yang gak bisa napas itu. Akhirnya anak itu pun bisa diselamatin. Kepala suku makin seneng sama dia, sedangkan dukun desa jadi ilfil karena iri. Keesokan harinya pun diadain sayembara untuk para pejuang dapetin Maria jadi istrinya. Singkat cerita, Bradley bisa ngambil bunga yang ada di tangan Maria. Dan kini mereka pun menikah. Mereka berdua kelihatan sangat senang sampai mereka terus kejar-kejaran dan ngelakuin pagelaran budaya outdoor. Dukun desa yang gak seneng pun ngasih aneh-aneh lewat goib ke Maria sama Bradley. Sedangkan Bradley sama Maria bener-bener romantis. Sampai-sampai Maria sekarang belajar bahasa Inggris biar bisa komunikasi dengan baik sama suaminya. Bradley pun dipanggil sama mertuanya dan nerima kabar kalau Maria udah hamil. Bradley bener-bener seneng banget karena hal itu. Tapi punya anak gak berhentiin mereka buat terus mantap-mantap asilole. Sampai suatu ketika pas Maria lagi pergi, dia pun ngerasa sakit kepala. Tapi wanita tua yang pergi bareng dia langsung antar dia pulang buat istirahat. Karena dipikir ini karena Maria baru hamil. Sedangkan Bradley jadi bener-bener nikmatin hidup dan peradabannya yang baru. Suatu ketika pas dia lagi ngedate sama Maria di tengah sungai, dia pun dapat laporan kalau ada suku Kukuru yang nyerang mereka lagi. Pas itu juga tiba-tiba penglihatan Maria jadi hilang. Akhirnya Maria pun dibawa balik ke desanya. Sedangkan Bradley ngelawan suku Kukuru yang sok kerat itu. Setelah ngasih pelajaran ke Kukuru, dia pun pulang dan nemuin istrinya divonis buta total. Pas itu Bradley dapat ide buat bawa Maria keluar dari desa itu dan pergi ke Bangkok biar bisa dapat pengobatan yang lebih proper. Mereka pun kabur pakai kano dan dibantu wanita tua si guru Inggris. Sampai akhirnya mereka ketangkep lagi. Maria sama Bradley pun pasrah sekarang. Dan singkat cerita, sekarang masa bersalin. Di saat itu juga suku Kukuru nyerang desa mereka, yang akhirnya membunuh dukun jahanam itu. Maria pun ngungsi biar bisa bersalin. Tapi setelah anak laki-lakinya lahir, Maria malah sekarat. Akhirnya setelah nyoba segala cara, Maria yakin dia bakalan mati. Yang akhirnya dia minta buat disatuin sama Bradley selamanya. Bapaknya pun langsung mulai ritual penggabungan darah. Dan setelah itu Maria pun meninggalkan Bradley untuk selamanya. Bradley pun pergi untuk berenung dan mengenang istrinya yang ke bank desa itu. Tapi dia gak larut sama kesedihannya. Dan setelah itu dia langsung perintahin desa buat kerja lagi, karena kehidupan akan terus berlanjut. Film pun tamat. Ending yang